Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Pangrango. Kisah ini dialami oleh Trisna ketika dia sedang melakukan pendakian ke Gunung Pangrango pada tahun 2017 lalu. Di dalam pendakiannya itu, tepatnya sedang camp di Mandalawangi, Trisna ini bertemu dengan anak kecil yang sedang menangis. Karena kasihan melihat anak itu, Trisna menolongnya. Tapi, niat baik Trisna ini malah membuatnya masuk ke alam gaib. Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Good night. Trisna, Ricky, Hollis, dan Sandy. Mereka berempat ini adalah teman satu kampus dan cukup dekat, sekaligus mempunyai hobi yang sama. Pada tahun 2017 lalu, mereka berempat ini sedang melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango, tepatnya ke Gunung Pangrango. Jadi dua gunung ini letaknya bersebelahan, tapi satu jalur. Pagi itu sekitar pukul 7. Mereka berempat sama-sama berangkat dari rumah masing-masing dan sepakat untuk bertemu di base camp Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Berhubung Trisna dan Ricky ini rumahnya tidak jauh, mereka berdua berangkat dari Sukabumi. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Sesampai di sana, mereka belum melihat keberadaan Hollis dan Sandy. Beberapa kali Trisna coba menghubunginya, tapi tidak ada respon. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Sambil menunggu Hollis dan Sandy, mereka mengurus izin yang sebelumnya sudah di-booking melalui online. Setelah itu, mereka santai-santai di base camp untuk menunggu Hollis dan Sandy. Oh iya, Hollis dan Sandy ini bertempat tinggal di daerah Bogor. Kurang lebih 15 menit kemudian, terlihat mereka berdua datang dengan berbekalan lengkap. Gila, lama amat lu. Kita udah sejam nungguin. Sorry, tadi mampir di rumahnya temennya Sandy dulu buat minjem peralatan. Setelah semuanya sudah berkumpul, mereka melakukan pengecekan perlengkapan oleh pihak pos. Setelah dinyatakan sudah lengkap, mereka packing ulang dan membagi logistik. Setelah itu, perjalanan dimulai pada pukul 10 pagi. Di sepanjang perjalanan mereka tidak ada gangguan apapun dan semua berjalan seperti pendakian pada umumnya. Pos demi pos mereka lewati dan kondisi jalur pendakian sangatlah ramai oleh pendaki yang naik maupun yang turun. Sesekali mereka istirahat untuk melepas lelah hingga akhirnya sampailah mereka di shelter kandang badak sekitar pukul 7 malam. Kondisi di shelter kandang badak malam itu sangatlah ramai oleh pendaki. Sampai-sampai mereka kesulitan mencari tempat untuk masak. Tapi setelah berputar-putar area kandang badak, akhirnya mereka menemukan tempat yang cukup lapang. Di sini, mereka istirahat cukup lama, sekalian masak buat makan malam. Setelah selesai masak dan makan, mereka berunding mau bermalam di mana. Awalnya mereka ingin bermalam di sini, tapi melihat kondisinya sangat ramai dan tidak menemukan tempat, Hollis memberi usul. Gimana kalau campnya ini di Mandalawangi aja? Karena dia tahu di sana pastinya banyak tempat buat ngecamp. Oke lah, mereka semua setuju. Setelah selesai makan itu, mereka masih santai sambil ngopi-ngopi. Dan ketika sedang asyik ngopi, tiba-tiba ada 2 orang pendaki yang jalan lewat di sebelah mereka.
Salah satu pendaki itu bilang, Nggak diriin tenda bang? Enggak bang, kita mau lanjut aja. Loh, emangnya mau camp di mana? Di Mandalawangi aja. Di sini full gini tempatnya. pendaki itu terlihat sedikit kaget. Kemudian dia lanjut bertanya, Mandalawangi? Serius mau camp di sana? Iya bang, emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Kalau mau camp di sini ikut di sebelah tenda kita aja. Kayaknya masih ada satu space tenda deh di sana. nah, berhubung niat mereka ini sudah bulat untuk ngecamp di Mandalawangi, mereka menolak tawaran dari dua pendaki itu. Dua pendaki itu kemudian pamit untuk kembali ke tendanya. Ya udah deh bang, kita balik ke tenda dulu ya. Hati-hati di jalan. Setelah dua pendaki itu pergi, Ricky tanya ke Hollis. Emangnya kenapa Lis kalau camp di Mandalawangi? Ya nggak apa-apa lah, malahan enak di sana. Oh iya, di antara mereka berempat cuma Hollis yang sudah pernah mendaki ke sini sebelumnya. Jadi dia yang lebih tahu. Setelah puas istirahat, mereka berkemas dan lanjut berjalan naik. Setelah kandang badak itu ada dua perjabangan jalur. Kalau ke kiri menuju ke Gunung Gede dan kalau ke kanan menuju ke Gunung Pangrango. Karena tujuan mereka adalah ke Gunung Pangrango, jadi mereka ambil jalur kanan. Bisa dibilang, trek dari kandang badak menuju ke puncak ini adalah pendakian Gunung Pangrango yang sebenarnya. Karena jalurnya ini sangat menanjak dan berupa trek tanah padat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup berat, akhirnya di depan sudah tampak puncak Pangrango. Jadi tinggal beberapa langkah lagi mereka sampai di tempat tujuan. Langkah kaki mereka percepat, dan setelah sampai, gak tahu ini cuman perasaan Trisna atau gimana. Di sebelah tugu puncak, terlihat ada anak kecil yang sedang ngintip dari balik tugu puncak. Nah, Trisna gak mikir aneh-aneh dulu. Mungkin tadi itu dia cuma halusinasi karena terbawa rasa capek yang dia rasakan. Mereka langsung memeluk tugu puncak. Setelah itu, mereka duduk-duduk dulu di dekat tugu buat istirahat sambil sebat. Lis, nanti campnya di mana? Itu di sana. Jawab Hollis sambil menunjuk ke arah lembah Mandalawangi. Memang sih, Mandalawangi sudah bisa dilihat kalau dari puncak Pangrango. Dan di sana juga sudah terlihat ada beberapa tenda yang sudah ngecamp. Karena sudah ngantuk dan ingin minum kopi, Trisna mengajak yang lain untuk langsung ke Mandalawangi aja, biar bisa segera mendirikan tenda. Mereka pun berdiri dan langsung bergerak menuju ke lembah Mandalawangi. Sesampai di sana, terlihat cukup ramai oleh pendaki lain. Mereka mencari tempat nyaman buat diriin tenda. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut ngopi-ngopi di depan tenda, sambil sesekali menawari pendaki lain yang camp tidak jauh dari tenda mereka. Malam semakin larut. Terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Hollis pamit pada yang lain untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Tidak lama kemudian, Trisna, Sandi, dan Ricky pun menyusul. Satu tenda mereka tempati 4 orang, dan malam itu Trisna ini tidak bisa tidur. Dia miring ke kiri, miring ke kanan, untuk mencari posisi nyaman, tapi tetap saja tidak bisa tidur. Ini aneh, padahal tadi dia ini sempat ngantuk, tapi sekarang tidak sama sekali. Terdengar, jauh di luar tenda ada suara beberapa pendaki yang masih bercanda. Karena memang tidak bisa tidur, Trisna berniat untuk keluar tenda karena dia pengen sebat.
Karena kalau sebat di dalam tenda kan sangat tidak mungkin. Keluarlah dia ke depan. Terlihat beberapa pendaki di sekelilingnya tadi sudah pada tidur. Tapi di kejauhan masih ada satu rombongan pendaki yang masih asik bercanda. Trisna duduk dan menyalakan kompor untuk membuat teh hangat. Setelah itu, dia menikmatinya sambil menghisap sebatang rokok. Beberapa menit ketika sedang asyik dengan teh dan rokoknya, dia melihat ada seorang anak cewek yang sedang lari-lari. Jaraknya sekitar 10 meter di sebelah tendanya. Tidak ada perasaan takut atau apa. Trisna berpikir, mungkin anak itu sedang mendaki sama kakak atau orang tuanya di rombongan yang sedang bercanda itu. Karena kalau dilihat dari penampilannya, dia memang seorang pendaki. Pakai jaket tebal, topi rajut, dan sepatu gunung. Anak itu terus berlari kecil dan melompat-lompat sambil sesekali ketawa kecil. Sepertinya anak ini sedang menikmati aktivitasnya. Trisna terus melihat anak cewek itu sambil dia berpikir, ini anak kecil kok dibiarin sendiri ya sama orang tuanya? Gak takut hilang apa? Tidak lama kemudian, anak kecil itu tiba-tiba jatuh tersungkur dan menangis. Trisna langsung melihat keadaan sekitar untuk mencari keberadaan rombongannya. Tapi setelah lama kok tidak ada satu orang pun yang menolong anak ini. Bahkan pendaki yang masih terlihat bercanda itu pun tidak menolongnya. Anak itu terus menangis. Sepertinya dia ini sedang kesakitan. Karena kasihan, Trisna mengambil senter dan mendekati anak itu untuk memberinya pertolongan. Sambil membantu anak itu bangun, dia bertanya, Adek gak apa-apa kan? Ibunya di mana? Anak itu tidak menjawab dan terus saja menangis. Lalu Trisna tanya lagi, Adek, tendanya di mana? Ayo kakak anterin. Masih dalam keadaan menangis, anak itu menunjuk ke suatu arah. Trisna mengantarkan anak itu ke arah yang dia maksud. Sambil berjalan, dia memegang kedua pundak anak kecil itu, dan anak kecil itu masih saja menangis. Semakin lama berjalan, mereka malah semakin jauh meninggalkan tenda-tenda pendaki lain. Dan tempat yang akan dituju ini semakin ke sana semakin sepi. Tidak ada tenda pendaki satupun. Trisna mulai merasa ada yang aneh. Dia coba tanya lagi ke anak itu. Adek, tendanya di mana? Masih jauh ya? Anak itu menggelengkan kepala sambil menunjuk ke arah depan. Trisna pun melihat ke arah depan, dan di depan terlihat ada sebuah bangunan kayu. Melihat bangunan itu, dia merasa sedikit lega karena dia berpikir mungkin itu adalah shelter Mandalawangi dan pastinya di sana bakal ada orang. Anak kecil itu membawa Trisna menuju ke bangunan kayu tersebut. Dan sesampai di sana, sepertinya itu bukan shelter karena tidak ada tanda yang menunjukkan kalau itu adalah sebuah shelter. Seluruh bangunannya terbuat dari kayu dan beratap rumput ilalang kering. Dan bangunan itu seperti berpenghuni karena terlihat ada penerangan di dalamnya. Tidak lama kemudian, ada seorang ibu-ibu yang mengenakan kebaya kuning yang keluar dari bangunan itu. Dia menghampiri anak kecil itu dan bilang, Adek, kamu kemana aja? Kenapa nangis? Anak kecil ini masih diam. Lalu ibu itu bilang ke Trisna, Terima kasih ya A, sudah mau nolongin anak saya. Iya bu, sama-sama. Tadi adiknya jatuh di dekat tenda saya.
Sekali lagi terima kasih ya, A. Ayo masuk dulu. Ajak ibu itu, tapi Trisna menolak dengan alasan dia mau kembali ke tendanya. Ibu itu terus memaksa Trisna agar mampir dulu, dan akhirnya Trisna pun mau mampir. Mereka masuk ke dalam bangunan kayu itu. Sesampai di dalam, Trisna dipersilahkan duduk di sebuah dipan. Kemudian ibu itu masuk bersama anak kecil tadi. Tidak lama kemudian, ibu itu keluar sambil membawa makanan seperti serabi gitu yang dibungkus dengan daun pisang. Dimakan dulu, A, mumpung masih anget. Maaf ya nggak bisa kasih apa-apa. Ucap ibu itu sambil meletakkan makanan di sebelah Trisna. Waduh, nggak usah repot-repot deh, Bu. Saya sudah makan tadi. Ibu itu terus membujuk Trisna agar makan serabi itu, dan Trisna tetap menolak. Selain karena sungkan, dia juga tidak lapar. Mulai dari sini, timbul perasaan janggal di dalam diri Trisna. Ini aneh. Bangunan ini terbilang kecil dan sempit. Tidak ada tanda-tanda tempat untuk masak. Lalu, bagaimana bisa ibu ini membuat serabi yang dalam kondisi hangat? Merasa ada kejanggalan, Trisna pamit. Bu, saya balik ke tenda dulu ya. Takut dicariin teman-teman. Loh, nggak dimakan dulu? Enggak deh, Bu. Saya sudah kenyang. Ya udah kalau gitu dibawa aja ya, biar nanti dimakan sama teman-temannya. Ibu itu mengambil daun pisang dan membungkus serabi itu. Lalu, Trisna pamit untuk kembali ke tendanya. Dia berjalan meninggalkan bangunan kayu itu sambil membawa bungkusan daun pisang. Dan baru saja dia melangkah keluar, tiba-tiba suasana di luar ini berkabut tipis. Suhu dingin pun tidak dia rasa. Trisna tidak berpikir kemana-mana dulu, karena kalau di gunung itu sudah biasa turun kabut. Dia terus berjalan meninggalkan bangunan kayu tadi hingga semakin jauh. Sesekali dia melihat ke belakang, dan bangunan kayu itu masih terlihat ada di antara kabut tipis. Dan setelah lama berjalan, dia tidak menjumpai tendanya, begitupun tenda pendaki lain tadi. Dari sini Trisna bingung. Dia berhenti di sebidang tanah datar di dekat pohon bunga edelweiss. Perasaan tadi nggak sejauh ini dah gua jalannya. Tapi kok nggak sampai-sampai tenda ya? Batin Trisna. Rasa takut mulai dia rasakan. Karena gerah, dia melepas jaket tebalnya dan diletakkan di bahunya. Kemudian dia lanjut jalan lagi. Tapi, sudah hampir 1 jam berjalan, dia tidak juga sampai di tendanya. Jalan yang dilewati pun hanya berputar-putar di tempat itu saja. Karena terlihat dari pohon bunga edelweiss tempat dia melepas jaket tadi. Karena takut tersesat, Trisna memutuskan untuk berhenti di tempat yang sama, di dekat pohon bunga edelweiss untuk menunggu pagi. Dia duduk dan meletakkan bungkusan daun pisang tadi di sebelahnya. Kemudian dia mengeluarkan sebatang rokok untuk dihisap. Sambil menghisap rokok, dia memperhatikan keadaan sekitar. Dan tempatnya ini sangat hening, tidak terdengar suara apapun. Ini aku lagi tersesat atau gimana ya? Perasaan tadi beneran gak jauh loh pas nganterin anak kecil itu. Pikir Trisna. Otaknya sudah penuh dengan tanda tanya. Dia ingin melihat jam, tapi waktu itu jam tangannya ditinggal di tenda. Setelah cukup lama berdiam di tempat itu, dia mulai merasa ngantuk. Jaket dia gelar untuk alas, kemudian dia merebahkan badannya untuk tidur. Ketika sedang tidur, antara sadar dan tidak, dia mendengar
ada suara keramaian di sekitarnya. Dan terlihat di sekelilingnya ini ada banyak orang yang sedang berjalan mondar-mandir. Orang-orangnya ini terlihat asing dan bukan pendaki. Ada yang lagi gendong anaknya, ada yang memikul kayu, dan ada juga yang membawa ember berisi air. Pakaiannya biasa seperti orang kampung pada umumnya, tapi tidak terlihat ada kampung. Loh, ini aku di mana ya? Dan siapa orang-orang ini? Tidak berselang lama, langit tiba-tiba meredup. Suasana sekitar menjadi gelap dan suhu tiba-tiba terasa sangat dingin. Trisna terbangun dari tidurnya dalam keadaan kedinginan. Dan ternyata yang dialaminya tadi hanyalah mimpi dan waktu itu sudah pagi. Setelah bangun itu, dia lekas mengambil jaketnya yang tadi digunakan untuk alas dan dipakai lagi. Nah, dari jarak sekitar 30 meter dari arah belakang, terlihat ada beberapa tenda pendaki lain, sekaligus tendanya sendiri. Ya, itu kan tendaku. Tapi semalam kok aku nggak ngeliat? Trisna benar-benar heran, karena semalam dia ini merasa sudah melewati tempat yang ada tendanya itu. Tanpa banyak berpikir, dia bergegas jalan ke tendanya. Sesampai di tenda, terlihat Hollis, Sandy, dan Ricky ini sedang sibuk memasak buat sarapan. Melihat kedatangan Trisna, Hollis bertanya, Abis dari mana lu, Tris? Sampai kotor gitu jaketnya? tanya Hollis dengan tenang. Sepertinya dia tidak sadar kalau semalam Trisna ini kehilangan tendanya. Nah, di sini Trisna menceritakan semua pada temannya tentang kejadian yang dialami semalam. Mendengar penjelasan itu, Hollis berpikir dan dia menyimpulkan kalau semalam yang dilihat Trisna itu adalah tempat gaib sekaligus anak kecil yang diantarnya itu. Karena menurut Hollis, di Mandalawangi ini tidak ada bangunan kayu. Trisna percaya dengan perkataan Hollis, tapi tidak dengan yang lain. Ah, hari gini masih aja percaya sama hal gaib. Iya, mungkin elunya kali yang ngantuk, jadinya halu. Lalu, Hollis bertanya pada Trisna, Oh iya, Tris, lu nandain tempat tidur lu semalam nggak? Nggak ada sih. Cuman gua tidurnya ini pakai alas jaket. setelah dipikir lagi, Trisna ingat sesuatu. Kalau semalam dia ini sempat diberi serabi yang dibungkus daun pisang sama ibu parubaya itu. Dan dia meninggalkan bungkusan itu di tempat dia tidur semalam. Oke lah, setelah makan mereka berempat berjalan menuju ke tempat semalam Trisna tidur. Sesampainya di sana, memang benar ada daun pisang, tapi tidak dengan serabinya. Jadi cuma daun pisang aja, dan itu sudah layu. Nah, berarti fix bahwa semalam Trisna ini sedang berada di alam gaib bersama para penghuninya. Berhubung sekarang tidak terjadi sesuatu dengan Trisna, mereka pun melupakannya dan lekas kembali ke tenda. Ya, anggap aja malam itu Trisna ini diberi kesempatan untuk mampir ke alam mereka. Sesampai kembali di tenda, mereka berkemas dan kembali ke puncak Pangrango untuk berdokumentasi. Setelah itu, mereka kembali turun. Selama perjalanan turun tidak ada kendala apapun. Hanya saja, Trisna ini masih tidak habis pikir kalau semalam dia ini sempat berada di alam gaib. Pos demi pos mereka lewati, dan seringkali mereka menyapa pendaki yang baru naik. Hingga akhirnya mereka sampai kembali di base camp dengan selamat. Sesampai di base camp itu mereka bersih-bersih badan, kemudian pulang ke rumah masing-masing.
Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Trisna dan teman-temannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Pangrango. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.